Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Uun Leonar. Pada kesempatan ini kita akan membahas dan mengulas mengenai geografis alam Minangkabau. Video ini saya peruntukkan untuk mahasiswa pada mata kuliah Sejarah dan Kebudayaan Minangkabau, jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Nah, orang Minang atau kita kenal sebagai suku Minangkabau itu menamakan daerah mereka sebagai alam Minangkabau atau menyebutkan daerah mereka sebagai alam Minangkabau. Nah, kata alam di depan kata Minangkabau ini sebenarnya mengandung arti mengandung arti yang bagi orang Minang bukan hanya sebatas alam dalam artian fisik yang hanya berkaitan dengan geografis atau letak suatu daerah, tetapi bagi orang Minangkabau, alam yang kemudian diikuti dengan istilah Minangkabau itu sudah mencakup segala macam bentuk, baik itu dalam pengertian fisik dan dalam pengertian kebudayaan. Jadi konsepsi alam bagi orang Minangkabau itu dapat kita artikan sebagai wilayah geografis, termasuk berbagai unsur kebudayaan yang ada di dalamnya. Nah, adanya pertautan secara geografis dan kultural antara luhak dan rantau yang tidak dapat dipisahkan. Nah, kita mengenal ada istilah luhak dan rantau di alam Minangkabau. Nah, nanti akan kita ulas apa sebenarnya luhak dan apa sebenarnya rantau bagi orang Minangkabau itu. Nah, kemudian alam atau konsepsi alam Minangkabau bagi orang Minang setidaknya dapat kita tempatkan pada 3 pengertian secara umum. Yang pertama dapat kita kenal sebagai alam sebagai kesatuan yang memiliki arti sesungguhnya, yakni kesatuan alam atau dalam bentuk geografis. Kemudian alam dalam artian kultural, kesatuan kultural di mana orang Minangkabau yang memiliki identitas bersama, identitas budaya. Nah, di dalam ruang geografis yang kita kenal sekarang wilayah Minangkabau yang terletak di wilayah Sumatera Barat, maka mereka memiliki identitas sendiri secara kultural. Maka kesatuan kultural itu disebut sebagai bagian dari alam Minangkabau. Nah, kemudian yang ketiga, kita mengenal juga alam Minangkabau sebagai kesatuan sosiologis. Nah, sebagai kesatuan atau wujud interaksi antara 2 kawasan di Minangkabau. Nah, ini 2 kawasan ini kita kenal sebagai luhak dan rantau itu. Nah, pertautan luhak dan rantau atau interaksi antara luhak dan rantau itu yang mengikuti dinamika perkembangan sampai hari ini. Nah, itulah yang terjadi antara luhak dan rantau yang tidak dapat dipisahkan bagi orang Minangkabau. Maka kesatuan sosiologis itu merupakan bagian dari alam Minangkabau itu. Nah, kemudian kita akan melihat bagaimana konsep geografis Minangkabau menurut Tambo. Nah, orang Minang sering menyebutkan daerah mereka atau juga tersebut di dalam Tambo alam Minangkabau dengan perkataan atau dengan kalimat dari Sikilang Ayah Bangih sampai Taratak Ayah Hitam, dari si pisau hanyui sampai ke Sialang Balantak Basi. Nah, dari Riak dan Badabuah sampai Kadurian di Takuk Rajo. Nah, ini konsepsi yang terbangun bagi orang Minangkabau yang kita kenal di dalam Tambo sebagai batas-batas secara geografis wilayah Minangkabau. Nah, dapat kita artikan dalam bahasa Indonesia yakni dari Sikilang Ayah Bangih sampai ke Taratak Air Hitam, dari si pisau hanyut sampai ke Sialang Bersengat Besi, dari Riak yang berdebur sampai ke Durian di Takuk Rajo. Nah, daerah-daerah
yang kita sebutkan itu di dalam Tambo itu dapat saudara-saudari lihat pada PowerPoint saya di sebelah kanan. Daerah-daerahnya dapat diidentifikasi sampai hari ini memang terletak pada daerah-daerah ujung wilayah Minangkabau atau terletak di pinggir wilayah Minangkabau. Nah, berikutnya istilah yang kita sebutkan tadi, yakni dare dan rantau. Nah, orang Minangkabau mengenal daerah mereka dare diartikan sebagai daerah asal bagi orang Minangkabau. Kemudian rantau yang dikenal sebagai daerah persebaran atau daerah baru bagi orang-orang Minangkabau. Nah, alam Minangkabau setidaknya terdiri atas dare itu sendiri, kemudian rantau dan pesisir. Walaupun pesisir ini sebagian ada yang mengidentifikasi memang bagian dari rantau Minangkabau itu sendiri. Nah, ketiga daerah tersebut pada mulanya berasal dari tempat dan daerah yang satu, yaitu dare yang kita kenal dari lereng Gunung Merapi di Nagari Pariangan Padang Panjang, di mana nagari ini di Minangkabau disebut sebagai Negari Tuo, negari tertua di Minangkabau. Nah, karena berkembangnya penduduk dan mendesaknya kepentingan hidup, nah kemudian banyak keluarga yang bermukim di sekitar lereng Gunung Merapi itu melakukan migrasi lokal dan mencari daerah baru ke bagian timur dan ke bagian barat wilayah Minangkabau. Nah, nanti kita kenal lah wilayah rantau Minangkabau itu. Nah, wilayah-wilayah baru yang dikembangkan itu, maka penduduk-penduduk itu membangun namanya sebuah nagari. Nah, di Minangkabau juga dikenal istilah nagari. Apa itu nagari? Bisa kita sebut nagari itu sebagai unit terkecil atau unit pemerintahan tradisional di Minangkabau yang di dalamnya dipimpin oleh Tunku Tigo Sajarangan atau Tali Tigo Sapilin yang kita kenal sebagai Nenek Mama, Cadiak Pandai, dan Alim Ulama. Nah, berkenaan dengan negari ini akan kita bahas atau kita ulas pada video berikutnya nanti. Nah, bagaimana embrio dari berkembangnya sebuah nagari itu bisa kita lihat dari tarata menjadi dusun, kemudian dusun menjadi koto, dan koto menjadi nagari. Nah, ini embrio dari proses hadirnya sebuah nagari. Bisa kita sebutkan di mana orang-orang Minangkabau pada zaman dulu mereka membangun pemukiman baru, yakni mencoba membuka lahan kosong ya. Mereka bata-rata di sana. Bata-rata itu artinya mereka membangun tempat baru untuk berladang. Nah, berladang kemudian diikuti oleh satu keluarga, dua keluarga, terus banyak keluarga, mereka membangun dusun di sana. Sebuah perladangan yang besar. Nah, kemudian ketika dusun itu terbangun yang terdiri dari banyak keluarga, kemudian mereka membangun koto-koto. Nah, koto-koto itu lebih besar daripada dusun ya. Sudah banyak kelompok-kelompok masyarakat ya yang terdiri dari beberapa nenek moyang di sana ya, sudah melahirkan keturunan. Nah, kemudian koto itu sudah banyak berkembang. Nah, kemudian barulah mereka menyepakati menjadi sebuah nagari yang di mana terdiri dari banyak klan-klan di sana atau kita kenal sebagai suku-suku di Minangkabau ya, suku-suku di Minangkabau yang berada dalam tiap nagari. Nah, seperti itu. Nah, berikutnya dare ini bisa saudara-saudari lihat di peta yang saya tunjukkan pada slide ini. Dare atau daerah inti Minangkabau ini terletak di dataran tinggi Minangkabau ya. Nah, dare dikatakan sebagai daerah asal suku Minangkabau. Sudah saya sebutkan tadi, dare ini terdiri dari 3 luhak. Nah, kita kenal dare. Nah, dare itu nama lain kata dare itu namanya luhak. Nah, ada luhak tanah datar, ada luhak agam, dan luhak 50 kota ya atau koto. Nah, saya mohon maaf di slide saya ada terdapat kesalahan. Nah, kemudian
tiga daerah inilah yang disebut sebagai dare atau asal dari orang Minangkabau. Nah, di bagian merah ya kita kenal itu sebagai Luhak Agam, terletak di peta Minangkabau. Kemudian ada warna coklat, itu kita kenal sebagai Luhak 50 kota atau 50 koto, dan yang kuning itu kita kenal sebagai Luhak Tanah Datar ya. Nah, dalam peta ini kita melihat ternyata dare atau luhak ini terletak di wilayah dataran tinggi Minangkabau. Nah, bagaimana nanti dare ini atau masyarakat yang berada di dare berkembang ya, masyarakat yang berada di dare itu berkembang, mereka membangun pemukiman baru di sekeliling wilayah dare. Nah, sehingga sampai keluar di wilayah dare. Nah, di sanalah disebut sebagai daerah rantau orang Minangkabau. Nah, rantau orang Minangkabau itu setidaknya kita kenal ada dua rantau orang Minangkabau, yaitu rantau pesisir dan juga rantau timur ya. Nah, rantau timur atau rantau pesisir ini dapat kita lihat sebagai arah atau tujuan dari merantaunya orang Minangkabau. Nah, rantau pesisir kita kenal berada di bagian barat Pulau Sumatera atau wilayah Minangkabau. Mereka menyusuri sekeliling atau seedaran pantai barat Sumatera, ya, pantai barat Sumatera. Nah, seperti Padang, ya, Pariaman, sampai ke Tiku, dan sampai ke atas, ya, sampai ke bagian Sumatera Utara. Kemudian ke selatan, ya, pesisir barat Pulau Sumatera, ke Padang, kemudian ke Painan, ya, sampai ke Muko-Muko, ya, dekat Bengkulu di sana. Nah, itu penyebaran atau persebaran orang Minangkabau membangun rantaunya. Ya, nanti kita kenal di Painan atau di bagian pesisir selatan ada namanya Banda 10, ya, di Pariaman, Tiku. Nah, lalu rantau orang Minangkabau disebut sebagai rantau timur. Nah, kemana rantau timur itu? Nah, rantau timur itu adalah menyusuri sungai-sungai. Sungai apa? Nah, yakni sungai-sungai yang muaranya ke arah timur. Nah, kita lihat atau kita kenal sungai-sungai yang muaranya ke timur itu ada Sungai Batanghari, ya. Sungai Batanghari yang aliran sungainya menuju pantai timur. Nah, itulah orang Minangkabau membangun pemukiman mereka, daerah-daerah rantau mereka. Nah, dari hulu sungai mereka mencoba untuk membangun pemukiman yang berdekatan dengan sungai, terus sampai ke daerah timur. Nah, kemana wilayah rantau itu atau rantau timur itu? Diantaranya ke arah Solo, terus ke Sijunjung hingga ke Dharmasraya nantinya, ya. Nah, ke bagian timur, dan juga nanti Luhak 50 kota, rantau orang-orang Luhak 50 kota ini menuju ke wilayah Riau nanti dengan mengikuti hulu dan muara nanti sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Nah, disinilah orang Minangkabau membangun pemukiman baru yang kita sebut sebagai rantau orang Minangkabau. Nah, kemudian Luhak Agam juga membangun tadi namanya wilayah rantau, yang nanti juga sebagian sampai ke rantau pesisir dan juga membangun rantau di bagian utara, ya, hingga ke Sumatera Utara. Kita kenal ada wilayah Pasaman, ada wilayah Lubuk Basung, ya, Rau, sampai ke atas. Nah, itu sebagai rantau dari Luhak Agam. Nah, itulah sedikit mengenai bagaimana persebaran dari rantau orang Minangkabau. Nah, kemudian kita melihat rantau di luar kawasan inti. Kita mengenal tadi adalah rantau. Nah, bisa saudara-saudari baca di slide saya. Kemudian perkembangan rantau ini didorong oleh faktor berkembangnya keluarga dan tuntutan untuk mencari tempat baru untuk melangsungkan kehidupan. Nah, terdapat dua arah ekspansi tujuan rantau. Tadi sudah saya sebutkan, ke wilayah barat dan wilayah timur tadi. Nah, itulah mengenai geografis alam Minangkabau yang singkat ini. Saudara-saudari bisa berdiskusi di ruang kelas nanti terkait dengan geografis alam Minangkabau.
termasuk berkenaan dengan nagari yang saya singgung sedikit tadi. Demikian video dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.